Dek Kiki, Iya. sebenarnya aku pengen curhat nih. Apaan? Semenjak kenal sama kamu, aku tuh jadi banyak belajar loh. Oh, belajar. Emang muka aku kayak buku? Bukan. Oh, bukan. Ya kamu harusnya jawab belajar apa. Oh, belajar apa? Biar lucu. Ayo tahu. Ah. Dek Kiki, aku tuh Iya. semenjak kenal kamu jadi banyak belajar loh. Iya, belajar apa? Belajar menjadi yang terbaik buat kamu. Oh, maksudnya mau ngerayu? Iya. Dek Kiki, aku juga mau curhat. Kenapa? Ponakan aku. Nyung. Jangan diliatin jangan. dong. Gemes-gemesnya. Nanti habis acara aja. Oh iya ya. Jadi, serba dokter salah mana emang. sih dokter? Dokter Kan lagi kamu pergi, Ya. sibuk. Ya kan kalau klinik nggak ada dokter lagi namanya shopping, bukan klinik. Lagi shopping butuh hiburan. Ya kalau butuh hiburan di sini juga bisa. Kita Katanya udah sumpek lihat Mas Abeng terus. Ibeng. Ibeng. Salah. cuman klinik sini yang ada live musiknya loh. Wah, itu dia kelebihannya di sini tuh Iya. itu. Aku tuh pengen curhat sama dokter. Coba hubungi dokter tuh suruh. Nggak Kan- boleh, katanya ntar dulu lagi sibuk gitu bilang. Pokoknya 1 jam lagi gitu. Ya udah ya kita ngobrol sini ya. Iya. Oh gitu. Ih, kita sok romantis banget sih begini. Emang kamu mau apa? Aduh gini loh. Punya duit nggak? Oh, Mau minjem jebol. Ternyata mau minjem. minjem. Iya. Ngerayu-rayu. Iya. Tolong Misi dong. lewat. Anggap gak ada orang aja. Oh iya. Aduh. Tahuan sama yang punya rumah. Aduh, dokter. Ini mohon maaf, Iya. perawat saya kan harusnya kerja nih. Iya. Iya, Kenapa Dok. situ ganggu kebetulan mohon maaf. Mohon maaf, saya kalau kesini nggak ada dokter berasa main ke Vista-Vista itu loh. Hei, klinik berkelas itu harus seperti ini. Oh iya dong. Bibit, bebet, bobotnya Oh, iya. selalu terjaga kualitas. Itu yang bobotnya di situ. Ini mohon Ada maaf. apa Anda hari ini sudah pagi-pagi, Iya. satpam gua aja belum bangun, situ udah datang. Ngapain nih pagi-pagi di klinik saya, ha? Aku punya cerita. Cerita apa tuh? Ponakanku alergi dingin. Tiba-tiba boleh beruntusan. Duduk, silakan duduk. Gak apa-apa, Oh iya. Ini udah disterilin semuanya. Jangan, kamu mau dokternya ngelawan di sini. juragan? Waduh, Oh, aku bisa salah. potong gaji nih. Bagus, tahu Aduh, diri. Gue suka nih yang dokter. gini-gini nih. Bagus. Gimana, ada apa? Tapi ngomong-ngomong kita sapa Healthy Friends boleh Oh, ya? boleh. Healthy Friends, Halo, hai, apa kabar? apa kabar? Semoga Kembali Healthy lagi Friends di- dimanapun kalian berada sehat selalu. Kembali dokter bilang. Senang-senang, pasti, Pasti sehat. sehat. Gimana, ada apa nih Mas Ibeng hari ini? Ada yang seru apa nih? Jadi 2 hari yang lalu ponakan aku alergi dingin. Punya ponakan? Iya kan ponakanku nyebar di mana-mana. Oh, Iya. pupuk ya lebih. Saudara angkatku banyak. Oh, saudara Banyak, angkat. banyak. Ada yang mau diangkat? Ya mau-mau aja sih. Aku bayarin BPJS-nya. Terus? Lagi alergi? Nah, alergi dingin. Alergi dingin? Ya kan, baru pasang AC, dingin, beruntusan. Oke. Iya. Beruntus tuh kan di wajah harus saya. Ponakan lo kayaknya. Mukanya di tangan soalnya. Oh iya. Maksudnya dia merah-merah gitu, jendol-jendol. Biduran. Biduran tuh bahasa medisnya apa? Urtikaria. Urtikaria. Iya, iya. Urtikaria. Biduran kan bahasa Hei, kita. ngomong yang benar. Urtikaria. Urtikaria. Gak boleh kelihatan kebuka mulutnya. Urtikaria. Urtikaria. Mau aja nih orang pada gue kerjain ya, bingung gue. Gimana kalau kita bahas tema episode ini Alergi ya. Gimana sih sebenarnya sebelum si anak itu terjadi alergi sebenarnya paling nggak kan harusnya bisa dideteksi dong. Iya. Bisa ketahuan. Bisa di screening kan? ya. Bisa. Bisa di screening. Sorry. Kamu coba Oke. kamu aja Gua dong. Ini ngerti. lucunya aku ajarin. Ah gimana? Screening. Nah, screening. Gimana ngeja screening? Ya kan kamu bilang screening. Ning. Screening. Screening. Zip. Emang lucu kalau di brief tuh emang nggak bisa gue. Coba sekali lagi. Udah nggak bisa ya?
Healthy Friends, gue jadi kepikiran. Gue mau ngajak siapa di episode ini? Siapa? 2 orang, ya pastilah soal 2 orang ya. Pasien gue ini concern banget sama dunia anak. Jadi mungkin Mas Ibeng juga bisa belajar nih, kan kadang ada pendekatan-pendekatan sesama pasien itu kan lebih enak ya. Sebentar. Tips-tips. Mohon maaf, Anda faedahnya apa di sini? Hey. Ngobrol. Dia nemenin gue. Saya cuma tungguin. Justru dia gue bayar mahal lebih mahal daripada lo untuk nemenin gue. Oh, enak sekali. Jadi Anda gak usah komplain-komplain ya. Gitu, ada Terus? pasien gue, nanti coba ngobrol juga deh, kenalan sekalian ya kita ya. Siapa namanya? Namanya ada, abis ini gue kenalin. Oh, Sama gitu. dokter anak juga, ada dokter anak juga, ini dosen gue yang paling favorit. Justru emang ahli alergi banget, fokus ibaratnya kita belajar lu sampai Cina, dia belajar alergi, udah semua negara untuk belajarin alergi. Berarti berguna dong buat aku yang calon ibu ya. Oh Asik. benar. Itu dia calon Justru bapaknya ini yang keren nggak ada. banget, Bagus. Nyautnya bagus gitu. Udah Bagus, dipikirin bagus. punya anaknya, bikinnya udah dipikirin belum? Belum, yang penting Bapaknya aja gak belum apa-apa, ada. tahu ilmunya dulu biar Iya, gak alergi, betul. baru. Gas. LPG. Gas. Daripada bikin tapi nggak tahu alergi apa enggak, sakit mulu anaknya ntar. Ya siapa tahu nanti kita ada tema khusus soal proses bikin anaknya dulu. Nanti itu gue undang penting. dokter lagi yang lain. Aku mau itu dok. Iya, Mau sip-sip prakteknya? mau ya. Mah, Mau belajar. belajarnya. Ya. Oke. Sip. Healthy Friends, Healthy jangan Friends sampai sini kemana-mana. ya. Kita Jangan akan kemana-mana. seruan lagi. Tetap di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Yeay. Kita Oke, kembali Bang. di Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Healthy Friends, yang kayak tadi aku bilang, pokoknya aku udah, ini tuh lagi sibuk banget, lagi on TW banget. Cuman karena ini pasien favorit, Oke. pasien, Jadwal padat pasien, merayap ya. Jadi pasti gue disempet-sempetin banget, walaupun Iya. lagi OTW, siap dok gitu. Ini gue favorit banget deh kalau udah main. Hai Siap, Katia. Hai. Kita sudah terhubung dengan Tia Aristia. Halo Kak. Katia, maaf aku ganggu dikit ya, masuk ke dokter bilang nih. Aku seneng banget diundang di Insight. Oke. Apa yang bisa kita bahas hari ini? Cuman sebelum kita bahas detail, kita mau kasih tes cepat dulu, jawab Jawab cepat cepat. dulu ya. Oke, Katia silakan dipilih dari 2 pilihan yang aku kasih. Yang pertama, YouTube atau TikTok? YouTube. Gitu. Yang kedua, taekwondo atau acting? Taekwondo. Oh, taekwondo. Yang ketiga, kenapa? Kan atlet taekwondo, jadi pasti Iya. milih taekwondo. Iya kan? Terus yang ketiga. Iya. Yang ketiga, jalan kaki atau sepedaan? Dan kaki. Oh, jalan. Lebih Terus. Yang berikutnya, rewelnya Kanaka atau Kalundra? rewelnya Kalundra. Oh. Kalundra itu yang pertama, yang kedua sih? Kalundra yang kedua. Oh, yang yang pertama kedua. kan. Oh, yang satu udah bisa dikontrol ya. Oke. Lagi-lagi. Berikutnya, anak demam atau anak alergi? Duh, nggak enak dua-duanya. Gimana? Pilih. Ceritanya milih aja. Anak demam deh. Oke. Lebih bikin panik ya, apalagi pas COVID gini ya kak. Oke. Waduh. Iya, deh. By the way kak, tapi kita lagi nggak mau ngomongin demam nih. Aku lagi pengen nanya ke Katia. Kita lagi ngomongin tentang alergi sebenarnya. Di rumah ada yang punya alergi juga gak? Kanaka atau Kalundra gitu ada alergi gak sih? Sebenarnya kalau suami aku lebih alergi ke udara sih, udara dingin. Ya, Tapi ya. kayaknya Kanaka mulai deh, karena dia kalau udah kesemprot AC kayak mampet gitu hidungnya. Oke. Karena apa? Kanaka sama Kalundra ini jaraknya usianya berapa tahun sih? Jaraknya 3 tahun. Oh, 3 tahun. Oke. 3 tahun. Terus kalau alergi gitu, tadi selain hidung tersumbat, apalagi? Misalnya Udah pernah sampai dibawa ke dokter gitu atau nggak kak? apa? Alergi yang agak cukup berat gitu. Sebenarnya dulu Kanakanya udah sempet waktu dia di bawah 1 tahun tuh udah sempet ke dokter alergi. Tapi kan pantangannya banyak banget dan aku merasa kayaknya kalau suamiku pikir kalau kucek-kucek hidung atau kucek-kucek mata tuh dia bilangnya alergi. Padahal kalau Oke. menurut aku kayaknya itu sarafnya masih belum.
udah pernah cek ke dokter alergi, tapi pantangannya kan banyak banget. Akhirnya aku pikir, dan sampai sekarang sih aman-aman aja. Cuman itu dia kalau udara dingin, AC yang nyemprot banget itu suka kayak gitu. Suka langsung keluar gitu ya. Akhirnya tapi di rumah gimana tuh? Jadi di rumah AC dikurangin atau gimana Kak penanganan di rumah? Kalau Kanaka sama ayahnya itu biasanya kayaknya jangan terlalu, fan-nya jangan terlalu kencang gitu. Kalau Dan Kalundra senengnya tuh AC dingin sedingin-dinginnya. Waduh, gimana tuh jadinya? Berbaginya. Makanya kadang-kadang aku sama suami, kalau lagi akunya lagi kayak aduh gerah banget gitu, aku tidurnya sama Kalundra. Oh, oke. Kalau Katia sendiri ada alergi Kalau apa Katia gitu misalnya sendiri Kak alergi dengan kantong tipis gitu atau gimana? Alergi sama cowok-cowok yang suka bohong. Tapi di rumah waktu yang Kalendra pas lagi sakit gitu, biasanya dia ngobatin pertama gimana? Langsung telepon dokter kah? Langsung dibawa ke dokter? Atau punya tips-tips khusus nggak sih Kak kalau Katia sendiri yang di rumah? Jadi kalau kebetulan aku dapat dokter spesialis anak yang sangat kooperatif banget. Jadi karena memang dari lahir yang pegang dokter spesialis anaknya ya satu itu aja. Dia udah pegang track record. Nah kalau ada urgency aku bisa WhatsApp gitu kayak dok, Kak Kalundra gini. Aku kirim foto atau videonya. Dia akan menentukan kayak oke, bawa ke rumah sakit sekarang atau coba dulu pantau itunya. Nah, bisa kayak gitu sih enaknya. Oke. Ini jadi tips juga nih bahwa Healthy Friends sebenarnya punya komunikasi yang baik dari dokter dan juga pasien tuh juga penting ya Kak, maksudnya. Dan tadi kata Katia jangan ganti-ganti dokter ya, dokter dari pertama itu terus ya sampai udah segede sekarang dokternya nggak ganti ya. Kalau untuk khusus spesialis nggak ganti, tapi kalau misalkan tutupnya beda lagi, misalkan harus ke dokter gizi anak. Nah, aku ada baru dokter ke gizi. Ya. Untuk tukang anak lagi dokter tulangnya. Tapi kalau untuk dokter spesialis anak yang benar-benar megang vaksin dan sebagainya itu udah aku satu nggak ganti-ganti. Nih Healthy Friends, ini jadi bisa ke track juga nih, ke screening ya. Jadi nggak ganti-ganti dokter, nggak dari awal lagi, tapi udah tahu riwayatnya tadi kayak Katia bilang. Ini bisa jadi salah satu alternatif dan tips bagus juga nih buat Healthy Friends. Kalau untuk ngejaga si Kalandra sama Ayo siapa nama anaknya? Apa sih mungkin ada vitamin-vitamin, suplemen, tipikal yang gitu nggak sih, Kak? nutrisinya gimana di rumah? Suka minum suplemen gitu? Kalau untuk Kanaka dan Kalundra, sebenarnya Kanaka sih yang udah suplemennya udah lumayan ya. Dia ada satu yang tapi cuman boleh diminumnya tuh 2 bulan maksimal. Jadi 2 bulan terus rest gitu. Ada vitamin itunya juga, jadi nggak tiap hari. Terus udah gitu ada minyak ikan, biasanya dikasih omega 3. Terus udah sih vitaminnya itu aja. Selebihnya lebih ke buah-buahan. Buah-buahan. Sama sih di rumah aku juga tak kasih minyak sama ikan. Jadi iya. Buat digoreng dong, anakku lama-lama ikutan goreng-goreng. Kita mainan games dulu sama perawat baru, asisten baru boleh? Kak, aku mau kenalin, aku punya perawat baru nih, Katia. Iya. Karena kan aku udah sibuk banget, apalagi kalau kita sering konsultasi online kan Kak. Jadi kalau online ada perawat aku nih sekarang, asisten baru. Iya loh. Ayo mau ngapain nih Katia, mau ngapain? Oh iya, aku mau ngajak Katia untuk main games mitos atau fakta. Yeay. Oke. Katia jawab ya, nanti mitos atau fakta menurut Katia ya. Salah nggak apa-apa ya. Salah nggak apa-apa, nanti aku benerin. Nggak apa-apa. Ayo, apa pertanyaannya? Yang pertama. Aku minta tolong doanya supaya badan aku bisa kayak suster kamu. Amin, pasti bisa. Katia udah kecil loh. Wah. Ayo dibacain. Oke. Mitos atau fakta? Mitos apa fakta nih? Lama-lama alergi akan sembuh sendiri.
Gimana Pak sih? Mitos. 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 Menurut Katia apa? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Yang benar? Yang benar sebenarnya ada faktanya Kak. Jadi faktanya alergi itu bisa aja sembuh sendiri. Jadi dengan beranjak nanti dia dewasa, dia imunnya sudah lebih bagus, alerginya sudah bisa dihindarin gitu, dia bisa sembuh sendiri. Oh, karena sistem imun Karena tambah sistem dewasa imun tambah anaknya. sempurna ya. Betul. Oke. Lanjut yang berikutnya, lagi. Yang kedua. Yang Ya. kedua. Jika anak alergi pada makanan tertentu, maka selamanya ia tidak boleh makan makanan tersebut. Mitos atau fakta? Kak. Nadia? Fakta. Mitos ya. Nggak yakin gitu. Betul. Mitos. Jadi Betul. kalau alergi terhadap makanan tertentu itu nggak selalu menetap Kak. Jadi kalau anaknya alergi, misal telur pas bayi, pas dewasa bisa aja alergi telur tuh hilang. Jadi nggak Iya. selalu itu yang dihindari. Iya. Betul sekali. 1 tahun pertama memang anak-anak itu rentan alergi ya dok Iya, ya? karena imunnya juga belum bagus kan Kak. Jadi tubuh menganggap itu benda asing, makanya jadi kayak alergi. Gitu. Ya kayak aku kecil dulu kan alergi sama duit. Oh sekarang wah. Sekarang di mata Sekarang duitan. mata lanjut satu lagi terakhir. Untuk mengurangi resiko alergi, jangan berikan makanan yang banyak menyebabkan alergi. Telur, kacang, tanah, seafood. Kacang tanah, jangan kacang sama tanah dipisah. Masalahnya dikasih tanah. Suka refleks. Iya. Telur, kacang tanah, Seafood. sampai Sebelum- anak sebelum berusia 1 tahun. Mitos Ya. atau fakta Kak? Kota. Fakta. Yeay. Betul. Betul apa salah? Jadi sebenarnya kalau sudah itu bisa fakta sebenarnya. Oke, iya. Faktanya adalah kalau emang alerginya itu harus dihindarin. Tapi bisa dibilang mitos kalau emang alerginya bukan itu, berarti sebenarnya nggak apa-apa dimakan. Karena setiap orang punya alergi yang beda-beda. Bisa alergi debu, alergi udara, alergi dingin. Kalau makanan ya pasti harus dihindarin. Jadi jawabannya benar. Oke. Sip, ih, keren banget. Katia thank you ya udah Thank mau you. seru-seruan Makasih. terbilang ya. Ini nggak bisa nambahin lagi, aku mau nambah segmen lagi bisa nggak? Bisa. Nanti kita akan bikin lagi khusus untuk yang ngomongin lari. Kita kan belum ngomongin yang lari. Nanti kita shoot yang lari ya, Kak. Thank Sip. you. Thank you banget, Sehat Katia. selalu. Dah. Terima kasih Healthy Friends di segmen ini tadi kita sudah seru. ngobrol sama Katia ya. Seru banget. Yang ternyata sangat concern dengan bagaimana Kesehatan anak. Ya kesehatan anak ya, bagaimana dia cepat tanggap Yap. mengatasi alergi anaknya. Yap. Oke. Tar, tone warna baju kita jadi mahal ya di kamera ya. Kita menerima endorsan segala bentuk Kenapa macam mic loh. ngelewer gini kagak ada yang ngasih tahu sih? Kita baju kita terima endorsan. Iya dong. Semua kita terima. Mau semen, baja, besi kita juga terima untuk Bisa. studio yang baru. Iya. Gak apa. Happy Friends jadi gak cuma nonton tapi boleh di endorse juga ya. Kita ketemu lagi. Iya dong. Sip, tetap di dokter Dokter bilang bilang. senang-senang pasti sehat. Masih di dokter bilang senang-senang pasti sehat. Karena kita selalu mengingatkan Healthy Friends untuk menjaga kesehatan. Betul. Ya, Tiba-tiba di rumah. satu segmen kita pakai masker biar mengingatkan. Karena Betul. kan sekarang udah mulai pada PSBB, new normal Betul. ya. Tapi tetap jangan lupa masker. Jadi kita segmen ini kita khusus pakai masker semuanya untuk mengingatkan. Betul. Jangan sampai nih tiba-tiba. Wajib dibawa, jangan cuman karena pakai masker karena takut ditilang misalnya. Iya, Karena iya. udah ada tuh ditilang kalau kena. Oh iya, pakai masker sekarang kena ditilang loh. ya? Ditilang Iya, ya? lumayan loh. Tapi kalau ngomongin masker ya, Ya. ini juga penting nih. Aku mau ngasih tahu Healthy Friends kalau pakai masker nih kayak gini ya. Kalau pas mau makan atau pas mau makan biasanya Ya, ya, kita buka nih, ya. caranya buka gini kan seringnya suka ditaruh di leher. Ini Oh, harus ditarik dibuka. gini nggak boleh? Iya, dibuka aja. Kan ini partnya kan ini kotor, dia bersih, kita lipat, kita simpan. Biar Oh. pakainya bersih. Kalau ditaruh-taruh di dagu gitu digini-giniin mulu, nanti kalau Sama dagunya aja. kontak kena airborne gitu ya, debu, tarik ke sini kehirup. Sama Malah aja jadi ya? sama aja gitu. Makanya nih, kita sambil ngingetin Healthy Friends juga nih. Jadi nih kayak punya gue,
Tuh, bisa langsung dipakai gitu. Nah, karena kita tadi udah ngobrol sama Tia ya kan? Sama Tia. Nah, kita akan dalami lagi, kita akan Ya. nanya langsung dengan Kan nggak dokter afdol ya, spesialis dokter bilang. Iya. Betul, harus Betul. dong. Dokternya udah yang tadi gue bilang nih, udah datang nih ke studio. Bisa ke Oh ya? studio, mumpung dokter masih bisa ke studio nih. Kalau di Jogja, Dokter Suma ini memang konsultan alergi imunologi. Oh, oke. Jadi prakteknya di Rumah Sakit Sarjito sama Rumah Sakit Panti Rape. Kayaknya udah datang Kalau sih di beliau. Jogja kita panggil ke studio, kita Coba deh. undang ke studio. Coba tadi suster aku udah Dek ngajakin Kiki. dokter belum? Dokter Halo, Suma. Dek. Hai dokter. Selamat datang. Monggo dokter, silakan. Terima kasih. Silakan dok. Dokter Suma udah sampai di studio Ya. nih. Kita persilakan duduk. Monggo. Dek Kiki makasih ya. Iya, monggo Bikin dilanjut. minum Kak, bikin siapin Oh iya, buat ada minum pasien dulu ya. lagi ya. Iya, dah. Sip. Sama tolong cuciin mobilku ya. Hei, anak muda, Anda mulai keterlaluan. Dok Suma apa kabar dok? Baik, Dokter Yusri. Apa kabar Alhamdulillah. juga? Sehat ya, Baik Dok? Sehat ya? Aduh, apa kabar di bos besar Dokter kita? Suma itu ya, Nah. dia tuh punya inner beauty yang Iya, menurutmu asli. Aku juga mikirnya Kalau gitu. ketemu Dokter Suma tuh bawaannya semangat terus gitu. Ini kalau kayak gue kan ketemu anak, anaknya nangis ya. Kalau Dokter Suma tuh kan anaknya kalau liatin langsung seneng. Iya, bener. Gitu ya. Emang aura dokter anaknya tuh Aduh. Aduh, pinter ngerayu semua nih ya. Dokter Yusri. Masih Beng nih luar biasa. Dok, Oke, terima kasih rayuannya ya. Iya. Gini dok, Kita- karena ponakannya masih Beng sakit iya, gitu. tema kita kan tentang mendeteksi dini alergi, Alergi. nih. Oh, iya, Kebetulan baik. ponakan saya alergi dingin. Sebenarnya kita kulik awalnya dulu, sebenarnya alergi itu apa sih dok? Ayah, baik ya Dokter Yusri, masih Beng, bos besar kita ya semuanya. Terima kasih. Jadi sering kalau ada anak diare dikatakan alergi, anak merah-merah di kulit dikatakan alergi, ada batuk, pilek dikatakan alergi. Sebetulnya ada 4 poin di mana kita akan betul-betul kalau itu ada itu alergi. Oke. Jadi nomor 1 harus ada alergen yang kontak sama Alergen. alergen yang kontak dengan pasien yang kontak dengan kita ya yang Ya. yang punya penyakit. Ya. Alergen bisa hirupan, bisa kontaktan, bisa injektan, bisa juga alergen hirupan. Jadi alergen makanan, hirupan, ya, injektan dan kontaktan ada 4 itu. Oke, ada 4 Oke, itu. 4 yang sering di masyarakat kan itu makanan sama hirupan. Hirup. Kalau injektan kan barangkali di rumah sakit. Iya. Ya, itu harus ada alergen itu yang kontak Ya. dengan kita. Kalau nggak pernah kontak, nggak ada kontak dengan alergen, berarti itu bukan Alergi. Nomor 2 ada reaksi alergi yang berlebihan. Seperti apa dok? Seperti jadi nanti itu harus dibuktikan pada ada reaksi hipersensitivitas pada diri kita, reaksi imun. Ya kalau itu ada maka itu dikatakan alergi. Alergi. Kalau kontak tidak ada reaksi imun yang berperan itu bukan alergi. Ya nanti kita Oke. mungkin bahas berikutnya. Ya. Ya, berikutnya reaksinya berlebihan. Reaksinya berlebihan. Jadi misalnya kita kontak itu kemudian berlebihan apa menjadi pileknya jadi berat, hidung buntung, nggak bisa tidur, asmanya jadi berat, sesak nafas. Yang keempat, pada orang normal nggak apa-apa. Jadi kalau orang alergi makan udang misalnya, ya kemudian sesak, batuk, pilek. Tapi kalau orang normal baik-baik aja. Ya, Jadi ada 4 hal itu, baru itu dikatakan alergi. Oke, berarti emang nggak serta-merta akhirnya semuanya kita langsung bilang alergi ya. Iya, betul Syaratnya sekali. banyak, jadi paling nggak belum tentu juga tuh masih Beng, ponakannya Karena- belum Iya, tentu belum tentu. alergi. Belum Mungkin memang tentu. mesti dibuktikan Iya, ya. dibuktikan Ini dulu. berlebihan apa enggak, ada kontak alerginya betul atau sekali. enggak, paling enggak itu yang mesti dibuktikan Iya, dulu. takutnya nanti dipantang-pantang ternyata gejalanya tetap muncul. Iya, Padahal bukan alergi. Tadi Nah. penyebabnya juga harus kita perhatikan. Betul. Kalau sekali. kayak kasus ponakan saya yang beruntusan terus Bintil-bintil tadi. bintil itu Iya. udah karena merasa alergi dingin kena AC atau Iya. kena angin. Nah, deteksinya atau cara mengidentifikasi kalau itu mungkin bukan karena angin loh, ternyata habis begitu. makan apa misalnya, itu gimana dok? Iya, baik. Jadi kalau itu beruntusan kan itu alergi pada kulit. Bisa juga karena makanan, bisa karena hirupan. Maka deteksinya biasanya kontak, kalau dengan makanan kontaknya 1/4 jam sampai 2 jam. Jadi ada durasinya ya. Betul, ada durasinya. Jadi kalau dalam waktu 1/4 jam sampai 2 jam, ya sebelum itu kontak dengan makanan atau kehirupan yang dikira alergi, curiga alergi, itu muncul mungkin itu alergi. Tapi kalau kontaknya kemarin,
tadi pagi sore baru muncul itu kemungkinan besar bukan alergi. Oke, berarti namanya alergi itu reaksinya cepat nih, Healthy Betul, Friends. betul Itu yang mesti sekali. digaris bawahi, nggak bisa kayak makannya kemarin 2 hari lagi baru betul. diare, misal belum tentu itu alergi ya. Baik, satu lagi harus sudah pernah. Harus udah pernah. Jadi kalau pertama kali saya ditraktir Mas Ibeng gitu ke makanan-makanan Yoshinoya yang mahal gitu Iya, kan, iya. saya mual muntah. Dulu belum pernah, maka itu bukan alergi. Itu nggak cocok berarti. Nggak cocok. Tapi kalau Itu alergi itu cocoknya angkringan gitu kita ya, Dok. angkringan Sama pernah kita, alergi. Dok. Iya, iya, iya. Harus sudah pernah kontak. suatu saat muncullah reaksi alergi. Harus sudah pernah. Untuk rentang usia, Dok, biasanya kalau kita ngomongin anak-anak nih, Iya. yang suka banyak muncul alergi itu tergantung usia juga nggak sih? Betul sebenarnya? sekali. Ada yang namanya allergic march atau perjalanan penyakit alergi. Perjalanan alergi. Ya, dimana kalau masih usia dini 2, 3, 4 bulan, yang muncul pertama itu adalah alergi makanan atau alergi Yang dominan susu ya, sapi Dok, yang ya? dominan. Oke. Karena susu sapi yang diberikan, Ya. maka yang dituduh pertama kali adalah alergi susu sapi. Oke. Yang kedua adalah dermatitis atopik atau eksema yang merah-merah di kedua pipi. Ya. Yang menurut kakek nenek kita itu karena kena air susu ibu, padahal itu bukan. Padahal bukan itu karena air adalah susu alergi ibu. susu sapi. Ya. Oke. Itu sekitar usia 4, 5, 6 bulan. Kemudian sekitar usia 6, 7 tahun itu bisa muncul asma. Mulai muncullah asma. Jadi itu prasekolah sampai sekolah ya SD Ya, itu. ya. Dan rinitis alergi yang pilek, bersin, gatel, Gampang itu batuk sekitar, pilek, betul ya. sekali. Itu sekitar 7, 8, 9, 10 tahunan baru muncul. Jadi itu perjalanan, jadi beda-beda. Setelah itu biasanya makan tetap atau enggak? Kan kayaknya tuh kesannya kalau dewasa tuh ada yang bisa sembuh sendiri kadang-kadang, Dok. Ya, betul sekali. Ada yang namanya toleransi. Jadi pada bayi toleransi. suatu saat itu setelah baru lahir 2-3 bulan kan alergi sapi misalnya. Ya. Nanti kira-kira 60% 1 tahun itu akan toleran. Artinya bagus, Ya. membaik. Atau katakan sembuh gitu bahasa awamnya. Kemudian 2 tahun 70-80%, 3 tahun 90% itu membaik. Kalau pada anak-anak perbaikannya lebih bagus dibanding dewasa. Ya, Oke. kalau dewasa sekali, misalnya Mas Ibeng kita tes alergi udang, tes lagi sampai 10 lagi ke depan, ya barangkali banyak kali ke depan tetap akan Alergi. Itu kalau dewasa. Oh, jelas ya. Jadi dewasa pun bisa. Nah, ibu-ibu suka nanya gini juga nih, Dok. Kadang-kadang apakah akhirnya harus misal, waduh ternyata alerginya telur, Iya. ikan gitu ya, banyak gitu Iya. proteinnya, Dok. Nah, mereka suka kebingungan nih untuk Penggantinya? menggantinya, atau akhirnya selalu harus dihindari, atau kapan sih akhirnya kita tetap mesti kasih walaupun dia alergi itu, boleh nggak sih sama dokter gitu? Iya, biasanya kita didatangi gitu ibu-ibu sering, Dok, ini. Iya. Kemungkinan kok banyak banget alergi Iya, makanan, itu tuh, sudah Dok, kita benar. pantang-pantang tetap aja muncul. Betul. Maka harus dibuktikan, harus kita dibuktikan. deteksi alerginya yang mana. Ya. Cara deteksi ada beberapa macam. Nomor 1 dengan skin prick test. Skin prick Tes test. uji tusuk kulit ya untuk alergen-alergen tertentu. Itu anak kecil pun boleh dites ya, Dok? Bisa 4 bulan, minimum 4 bulan. Start kita 4 bisa bulan 4 bulan bisa kita dites. bisa lakukan skin prick test. Ya. Kemudian yang kedua dengan cara IgE spesifik, artinya darahnya diambil, dikirim ke laboratorium, nanti kita tahu ya. Jadi kalau ini in vivo pada tubuh anak, pada tubuh pasien, kemudian in vitro diperiksa di luar, itu cara yang kedua IgE. Ya. Kemudian cara yang bisa dilakukan di praktek, di klinik, di luar, itu eliminasi provokasi. Eliminasi Namanya. Gimana tuh, Dok? Itu tidak usah pakai tes-tes, jadi dieliminasi itu tidak diberikan secara ketat 100%, jangan diberikan makanan tersebut. Jadi 100% itu jangan diberi makanan tersebut selama 2 minggu. Oke. Jadi misalnya diduga alergi susu, Ya. jangan diberi susu, jangan diberi keju, jangan diberi yogurt, jangan diberi mentega. Susu jangan dan diberi turunannya ya, berarti ya, makanan-makanan Dok? ya, yang mengandung susu. Kalau di print 1 lembar. Oke. Itu dipantang semua. Setelah 2 minggu datang diberi susu sedikit demi sedikit. Jadi misalnya diberi 1 cc, 3 cc, 5 cc, ya 1/4 gelas dan seterusnya. Tiap 5 menit, 10 menit kemudian dilihat gejalanya. Jadi biasanya kita udah pernah melakukan, yang pertama muncul, ini merah-merahnya muncul kembali. Oke. Muncul kembali, ya maka itu positif. Ataukah pas datang nggak batuk, kemudian muncul grog-grog batuk. Ya. Kita lihat ada suara nafas, ya, ada ronsi basah, kemudian mungkin bisingnya muncul, asmanya kumat, maka Ya. itu positif. Jadi tidak usah pakai tes-tes yang tidak ada, sulit Ya. atau mahal. Itu bisa simpel, ya, bisa setelah dicek itu sendiri. baru dipastikan alergi terhadap makanan tersebut. Oke. Berikutnya, Dok, ini yang juga yang paling sering nih. Biasanya tuh ada ibu-ibu tuh suka pada bilangnya gini,
bisa sama atau beda nggak sih dok gejala setiap anak alergi sesuatu? Kayak misal, apakah selalu dimulai dengan diare? Apakah hanya gatal-gatal saja? Apakah pasti akan sesak? Atau mual, Atau mungkin bahkan variasi muntah. dok gitu. Jadi mereka Iya. Baik, jadi itu variasi dan tidak sama. Bahkan Oke. alergi pada orang tua yang dimana itu disebut atopik alergen yang diturunkan, kemungkinan alergi ya faktor risiko tinggi diturunkan itu tidak sama antara orang tua dan pada anak. Oke. Ya, apalagi dengan sesama anak yang lain yang bukan keluarga. Jadi itu bisa berbeda. Itu tidak bisa diramalkan. Jadi bisa juga nanti misalnya ayahnya asma, ibunya rinitis ya, anaknya urtikaria, gatal-gatal, jadi berbeda makanya gejalanya bisa ya, Dok. berbeda. Ya, Ataukah batuk kronis, ataukah muncul eksem barangkali. Jadi bisa berbeda. Gitu. Tidak harus sama. Apa yang sama yang diturunkan antara orang tua dan anak adalah imunoglobulin E spesifik yang tinggi. IgE itu imunoglobulin E yang bereaksi bila ada alergen. Itu yang diturunkan, itu tinggi. Jadi bakat alerginya yang diturunkan. Betul sekali. Bakatnya Tetapi gejala alergi atau alerginya apa tidak akan selalu beda-beda. sama, bisa berbeda-beda. Oke, kalau kayak gitu sebenarnya akhirnya kita bisa hindarin nggak dok? Kayak misal punya riwayat di keluarga, kitanya sendiri bisa menghindari alergi nggak? Atau sebenarnya tinggal tahu nggak tahu aja nih gitu? Jadi kalau alergennya diketahui, maka kita bisa menghindari alergi pada anak yang sudah alergi. Oke. Tetapi ada juga menghindari prevensi, misalnya kakaknya alergi, ibunya mengandung. Nah gitu bagaimana bayinya Biar tidak nggak alergi di alergi. kemudian hari. Itu Ya. ada beberapa cara. Nomor satu, kalau nanti belum lahir, ibunya jangan kontak dengan asap rokok, Satu. pasif maupun aktif. Oke. Ya. Berikutnya, ibu tidak usah pantang makanan tertentu untuk menghindari alergi pada bayi. Oke. Itu nggak ada efeknya. Wah, saya pantang sih, nanti ibunya kurus padahal hamil. Oke, itu malah jadi masalah di nanti janin kurang nutrisi. Ibu tidak saya pantang. Berikutnya ada yang menyebut probiotik bisa diberikan. Ya, itu dari WHO itu rekomendasinya boleh diberikan, boleh tidak diberikan. Kadang-kadang kan bagaimana probiotik kan banyak beredar di pasaran. Itu ya dipersilahkan. Karena juga bisa aja jadi preventif untuk nanti anaknya lahir nggak alergi ya dok? Betul sekali. Berikutnya setelah lahir harus diberi ASI eksklusif. ASI eksklusif. 4-6 bulan untuk menghindari alergi pada anak tersebut Anaknya. bila sudah lahir. Bila tidak ada ASI, diberikanlah susu yang terhidrolisa ekstensif. Ya. Ya, nanti saya tidak berani menyebutkan mereknya. Ya, nanti gratifikasi. Jadi itu biar konsul aja ke dokter. Betul, itu lebih personal ya dok? Iya, itu nanti mana yang bisa diberikan sebagai pengganti bila tidak ada ASI. Ya, kami kira Oke. itu. Cukup jelas Mas Iben? Jelas banget dok. Jadi Saya belum jadi tentu nih tahu. ponakan Mas Iben. Belum tentu, apa dibuktikan namanya, dulu. Harus dibuktikan Iya. ya dok? Apalagi itu kan gatal-gatal di kulit. Iya, Barangkali alergi kan urtikaria. Urtikaria Nama tadi. Jawanya biduran. Biduran. Bahasa Sundanya kaligata. Kaligata tambah tuh. Bahasa Inggrisnya hive. Hive. Nah, itu jadi kalau searching masih Beng silakan Iya. akan ketemu. Si Beng kan ahli searching. Itu bisa akut, bisa kronis. Ini sekalian ya, pas ada kasusnya. Ya. Kalau akut bisa alergi, sedang kalau kronis itu lebih dari 6 minggu, hampir pasti bukan alergi. Jadi yang merah-merah di kulit itu lama, yang kronis itu hampir pasti bukan Berarti alergi. bukan alergi, Bukan tapi alergi. ada yang lain Ada tuh yang karena lain yang harus khas dicari di alergi penyebabnya. Healthy Friends tidak mungkin lama alias akut, bukan kronis. Betul sekali, akut. Wah, Oke. seru nih Kita ilmunya tapi punya banyak. pertanyaan untuk dari netizen ada nggak nih? Ada nih yang kita, Tapi kayaknya- tunggu suster dulu ya. Oh iya. Suster aku mana ya? Ada pertanyaan cek. kok dari pasien online. Suster, Iya dokter, maaf tadi banyak kerjaan. ada pasien online nggak yang mau konsul? Ada. 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 Mau dong, mumpung ada dokter Suma di sini Mana tolong Mbak Nata itu dibacain. mana? Tolong dibacain. Tulisannya dong, yuk. Silakan, Iya, silakan iya. Sus. Pertanyaan dari siapa? Iya, yang pertama. Wes. Keren loh suster aku nih ya, hebat deh. Maaf ya dok. Mantap, luar biasa. Anak saya alergi debu dok, tapi baru terdeteksi setelah usia 3 tahun. Apakah ini karena sudah saya pilih Saya sapi. saya sapi sehingga ada perubahan imun? Silakan dong. Baik, terima kasih. Jadi setelah 3 tahun muncullah
gejala alergi kutu debu memang itu paling banyak ya pada Oke. 3 tahun. Dan apakah ada kaitannya dengan disape? Sebenarnya tidak ada kaitannya. Disape tidak ada disape kalau memang bakat alergi pada debu itu bisa muncul. Itu frekuensi nggak ada- terbanyak di tempat kita. Emang justru paling banyak ya dok, justru Maupun pasien di luar seperti negeri ini ya. ya. Kita pernah pada anak prasekolah kita pernah melakukan penelitian kira-kira hampir 500 anak, tertinggi adalah alergi kutu debu. Debu ya? 21%. Ya, itu cukup. Dokter cukup mau banyak. nanya dong, Boleh. kalau misalkan bayi langsung disusuin di itu, sapi itu langsung dinenenin gitu gimana dok? Ya, Ini dulu bayinya gitu kata ibunya. nenenin ke sapi. Iya, jadi, Gimana imunnya? jadi maksudnya susu langsung ya. Susu sapi Terus langsung tapi ya. ke sapinya. Masa? Iya, iya. Kamu kenal sama ibunya Mas Ibeng? Iya, tetanggaan. Oh tetanggaan. Lagi dong, masih ada nggak konsul online-nya? Oh ya, ada lagi. Oh ada lagi. Dari Dira. Dari Dira, ketika gejala-gejala alergi susu muncul pada anak. Ketika gejala alergi susu. Salam Pak Alergi saya. terus susu muncul. Asal terus muncul, susunya muncul. Iya itu. Iya itu terus. Langkah Langkah pertama pertama yang harus saya lakukan sebelum ke dokter selain mengganti susunya. Itu apa? Iya, baik, terima kasih. Jadi harus dipastikan apakah Beneran? betul-betul alergi susu sapi ya, kurang sapi ya. Iya. Karena jarang susu kuda, jarang ya. Susu kambing jarang. Apalagi susu kuda liar jarang. Ya, Jadi itu alergi susu sapi. Bagaimana kita deteksi dulu? Bagaimana cara mendeteksi? Nomor 1 memang sudah pernah diberi susu formula. Ya. Nomor 2, walaupun ASI eksklusif itu 0,5%, bayi bisa alergi susu formula. Oke. Itu harus diberitahukan. Saya ASI eksklusif loh, nanti protes. Itu 0,5% bisa. Kemudian apakah tadi time limitnya baru diberi susu antara 1/4 jam sampai 2 jam gejalanya muncul. Kalau itu barangkali pilek, ya gejala pilek munculnya biasanya pagi hari, ya siang berkurang, pagi muncul, siang berkurang. Kemudian dilihat adakah riwayat atopi pada orang tua. Apakah orang tua kandung, ya ayah kandung, ibu kandung dan saudara kandung, apakah ada yang gejala alergi? Ya, apakah ada yang asma, rinitis? Ya, kemudian batuk kronik berulang, apakah ada yang urtikaria ataukah ada yang eksim? Itu Oke. ditanya. Kalau itu ada, maka kemungkinan besar itu alergi. Ya, baru kemungkinan dipastikan. Ya, dipastikan dites alergi atau periksa ke laboratorium susu aja gitu, supaya nggak mahal. Ya, periksa IgE spesifik, bilang nggak apa-apa. IgE spesifik susu sapi. Kalau itu tinggi kemungkinan besar ya, maka langkah berikutnya dihindari, diganti susu yang terhidrolisa Yang lain. ekstensif yang Soya lain atau apa? susu soya. Oh, udah pinter Mas Ike. Iya Ya, luar dong. biasa. Keren. Karena sering disusui tadi ya. Iya. Aduh. Iya, boleh. Itu tadi penggantinya ya. Saya Sip, termasuk sip. anak IMD. Apa itu? Inisiasi menyusui dini. Bisa dewasa kirain. Iya. Thank you Dokter Suma, makasih banget. Terima kasih dong. Terima kasih. Waktunya udah punya obrolan Terima juga. kasih. Oke. Luar Bagi biasa. friends tuh ingat-ingat nggak semua alergi mesti diperhatikan karena Ya. tadi sudah dibahas lengkap sama Dokter Suma. Jadi hati-hati jangan gampang bilang itu alergi ya. Iya. Hah, lengkap deh. Sip. Kita Baik lagi abis ini. kita sudahi dulu segmen ini. Yes. Kita ketemu lagi tetap di Dokter Bilang. Senang-senang, pasti sehat. Yeay. Baik lagi Dokter Bilang. Senang-senang pasti sehat. Yeay. Hati friends, aku tahu banget nih pasti banyak yang masih mau detail lagi ngobrolin. Karena kalau ngomongin anak tuh nggak habis-habis deh. Jadi aku mau info, Dr. Sumadiono SPA Konsultan ini praktek konsultasi ya di Poliklinik Anak RSP Sarjito. Jadi yang di Jogja bisa langsung nih ke sana. Bisa juga ditelepon dulu, bisa di 0274 631 190. Oke, terima kasih Dokter Isri. Yes, Kita ada di sama-sama. segmen terakhir, Dokter Suma. Silakan maju ke depan, Siap. Dokter Yusri Siap. menemani. Aku mau nyanyi-nyanyi mau boleh seru-seruan. ya. Yeay. Dan kita Nyanyi ya. menutup episode ini dengan nyanyi-nyanyi. Siap. Terima kasih sekali lagi untuk Healthy Friends dimanapun kalian berada ya. Ingat, kamu di mana? Apa kamu mau ngapain? Kamu Oh, iya, mau ngapain? Oh, cari angle. Oke. Jadi
Simak terus Dokter Bilang setiap hari Kamis jam 8 malam ya. Pastikan untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih sekali lagi Dokter Suma. Terima kasih. Dek Kiki ada yang ingin disampaikan? Ngikut Cukup. aja. Terima kasih sekali lagi Healthy Friends. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bye. Ku tenggelam dalam sendu, waktuku enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin ku lihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Engkau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya.